membantu sekali. Nanti mungkin juga bisa diceritakan ke teman-teman gimana cara dapetinnya atau juga buku Instagram. Kalau Instagram saya belum dapat, Mas. Saya belum beli, tapi yang reseller saya alhamdulillah sudah dan memang membantu sekali untuk mengelola reseller yang saya punya. Mungkin itu ya, karena Mas Latif sudah hadir, dilanjutkan saja biar nanti ada yang punya komplit, biar nanti teman-teman bisa lebih intens dan interaktif dengan Mas Latif. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, silakan Mas. Silakan Mas. Halo Mas, gimana? Oke, ini moderatornya kelihatannya sinyalnya agak susah, jadi saya bantu ambil alih. Oke, langsung Mas Latif bisa share materinya, Mas. Silakan. Satu jam pemaparan, nanti setelah itu tanya jawab ya, Mas. Oke. Ya, sampai siap. Subuh. Siap. Oke, Mas, silakan Mas Latif. Bentar. Stop video. Mas, saya masih disable ya, Mas? Halo. Materinya saya masih disable. Oh ya, udah. Oke. Udah kelihatan belum, Mas? Materi sudah. Sudah. Mas. Sudah. Oke. Nah. Kelihatan ya? Iya sayangku. Ya, kita mulai ya. Gimana Mas? Kita mulai sekarang atau masih menunggu siapa? Ya. Sudah Mas Latif, langsung mulai saja. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diperjumpakan Allah pada kesempatan kali ini ya, dalam majalah GNB. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi wasilah di mana Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Selawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kautsar yaumul qiyamah. Ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Instagram. Sebelumnya saya perlu sampaikan ya, untuk mindset kita dalam berbisnis di Instagram, dalam metode yang saya pakai ya. Jadi ibaratkan kita mau buat toko ya, toko online gitu kan, atau ibaratkan kita pengen buka restoran, maka yang pertama kali kita persiapkan ya, selain dari planningnya adalah produknya ya, gitu. Jadi sebagus apapun tempatnya, tapi kalau produk restorannya kurang pas, ya kemungkinan pengunjungnya, kemudian repeat ordernya juga kurang maksimal. Maka dalam berbisnis di Instagram, yang pertama kali yang kita persiapkan produknya, dan di sini kita lebih banyak membahas tentang branding. Kemudian yang kedua adalah ibaratkan kita buka restoran, ya, yang kita persiapkan terlebih dahulu tentunya tampilannya ya, gitu. Jangan sampai nanti orang datang ke restoran kita tampilannya kurang pas, kurang bersih, sehingga orang melihat restoran kita aja nggak mau gitu, atau sudah ada di depan restoran kita terus balik lagi. Maka sama di Instagram juga, ketika kita ingin membangun Instagram kita, yang pertama kali harus kita persiapkan sebelum kita beriklan, sebelum kita endorse, paid promote, dan ambassador, Instagram Ads, yaitu adalah tampilannya. Dan di sini adalah kita sebut dengan konten. Konten ini yang ada di Instagram, mulai dari foto profil, kemudian bio, kemudian name Instagram, kemudian highlight stories, kemudian ada juga di feed Instagram, gitu. Nah, ketika konten sudah rapi, ya, kita baru mikirin
bagaimana mendatangkan visitors. Ya, jadi analogi kalau restoran tersebut sebagus apapun restoran, tapi kalau tidak ada pengunjung, ya tidak ada pembelian. Begitu juga Instagram kita, sebagus apapun tampilan Instagram kita, tapi kalau tidak ada pengunjung, ya tidak ada pembelian. Maka fokus yang ketiga adalah visitors. Bagaimana kita mendatangkan visitors. Nah, ini caranya banyak ya, mulai dari organik, ya, mulai dari optimasi pencarian, optimasi hashtag, kemudian yang semi organik paid promote, endorse, yang paling sering saya gunakan brand ambassadors, kemudian hingga ads ya, lewat Instagram ads langsung lewat HP ataupun bisa Instagram lewat business manager lewat Facebook ads begitu. Nah, ketika restoran sudah memiliki kunjungan yang ramai ya, maka tugas kita adalah membangun hubungan. Ya, jangan sampai mereka berkunjung cuma sekali, kemudian mereka kapok, nggak mau berkunjung lagi. Sama di Instagram kita, ketika mereka sudah berkunjung, kemudian kita tidak membangun interaksi, tidak membangun loyalitas, kepercayaan pelanggan, ya bisa jadi mereka hanya berkunjung sekali, gitu. Maka kita perlu mengoptimasi tools-tools untuk meningkatkan engagement, mulai dari live streaming, kemudian stories, kemudian IGTV, ya. Jadi tools-tools tersebut bagaimana kita manfaatkan agar orang yang berkunjung di Instagram kita senang, kemudian mereka berkunjung kembali. Karena mendatangkan visitors ini ada biayanya. Jangan sampai cuma sekali, kemudian tidak pernah mengunjungi Instagram kita. Ya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang leads, ya. Leads itu bagaimana cara kita untuk mendapatkan leads. Ini ada 3 cara. Yang pertama itu lewat DM, ya, bagaimana mengoptimasi agar orang beli lewat DM Instagram kita. Kemudian yang kedua lewat yang ada di bio, yang ditulis di bio. Kemudian yang ketiga yang tertulis di link, ya, di bawah bio. Jadi itu ada optimasinya. Kemudian selanjutnya adalah sales. Ya, bagaimana kita mengkonversi. Bagaimana kita mengkonversi leads yang sudah datang tadi itu menjadi penjualan, gitu. Nah, di sini ada 3 ranah ya. Yang pertama ranah branding di pojok kiri yaitu produk, kemudian marketing yaitu di tengah mulai dari konten, visitors, engagement dan leads, dan selling itu di paling pojok kanan gitu. Nah, di pembahasan kali ini karena pembahasan kita temanya adalah Instagram marketing, kita fokus ke pembahasan yang tengah, yang konten dan visitors ya. Nah, engagement dan leads nanti insya Allah kita akan bahas jika ada kesempatan lebih panjang ya. Cuman kalau kita workshop biasanya kita sampaikan semua dalam waktu 2 hari gitu. Ya, kurang lebih ada sekitar 6 kali 2 hari. Jadi ada 12 jam untuk menyampaikan semuanya. Karena kita hari ini insya Allah diberikan waktu 1-2 jam ya, kita akan sampaikan poin yang menurut saya penting begitu. 2 hari, Coach. Ya, biasanya 2 hari gitu ya. Nah, kemudian agar kita langsung memahami ya perbedaan kenapa akun Instagram ini growth-nya cepat, kenapa yang lain kurang cepat. Nah, ini ada 3 study case ya. Jadi cerita dulu saya sebelum punya brand ambassadors tahun 2018-an, tahun 2018, tahun 2019-an kurang lebih, saya mencari brand ambassador ke-3 sama ke-4 kalau tidak salah. Jadi di situ kita startingnya sama ya, saya Isma Nurmala dan Uni Alfi itu ada di followers 140k begitu. Cuman hari ini followers saya 195k, kemudian followersnya Isma Nurmala 300, kemudian followersnya Uni Alfi 557k begitu. Nah, artinya followers Anissa Gimar itu cukup jauh tertinggal daripada 2 brand ambassadors kita yaitu Isma Nurmala dan Uni Alfi begitu. Nah, kemudian kita meriset lebih dalam dari temuan-temuan kita. Ternyata ada yang membedakan antara kontennya Anissa Gimar
Isma Nurmala dan Uni Alfi. Ya, kita lihat saja di sini paling kiri itu kontennya hard selling banget ya, kelihatan orang jualan begitu. Sedangkan di tengah itu adalah konten dengan suasana yang santai, dengan keluarga, dengan anak dan suaminya. Begitu juga Uni Alfi dengan suaminya. Begitu. Jadi ternyata konten yang disukai di Instagram adalah konten-konten yang bernuansa daily, ya, kegiatan sehari-hari. Gitu. Itu poin yang pertama, ya. Jadi kalau teman-teman ingin akun Instagramnya growth, khususnya akun jualan ya, bukan akun sharing. Kalau akun sharing, ya teman-teman tinggal sharing saja. Nah, kita menggarisbawahi ini khusus untuk akun jualan, begitu. Nah, jadi kalau pengen growth cepat, pengen tumbuh, pastikan kontennya adalah kontenan kegiatan aktivitas Instagram kita, ya, produk yang kita jual untuk kegiatan sehari-hari. Misalkan kalau gamis ya dipakai pas jalan-jalan, kalau tas ya dipakai pas ke kampus. Kalau kita jualan apa, misalkan jualan makanan ya pas orang makan di rumah makan kita begitu. Jadi kegiatan sehari-hari ternyata lebih disukai, ya, lebih disukai user Instagram dibanding foto di studio, dibanding dengan foto-foto hard sell begitu. Nah, jadi urutannya di Instagram adalah perbanyak interaksi dulu baru terjadi transaksi. Jadi jangan langsung hard sell. Ya, kalau hard sell biasanya interaksinya sudah sedikit, transaksinya lebih minim. Jadi perbanyak interaksi, kemudian baru terjadi transaksi. Gitu. Oke, berarti di sini Anissa Kimar kalah nih. Kita sampingan dulu Anissa Kimar. Berarti ada 2 akun Instagram yang masih tersisa, yang konsepnya daily. Yang pertama adalah Isma Nurmala, yang kedua adalah Uni Alfi, begitu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa di akun Instagramnya Isma Nurmala itu ada 311k followersnya dari 140k, kemudian Uni Alfi yang tadinya 140k sekarang menjadi 557k, begitu. Ya, kenapa ada perbedaan 200k antara Isma dan Uni Alfi? Padahal di tahun yang sama kita startingnya sama followersnya. Kenapa sekarang sudah jauh tersalib? Ya. Nah, maka analisa lebih mendalam lagi adalah ternyata di Isma Nurmala rata-rata fotonya adalah foto kegiatan sehari-hari, ya. Karena Isma ini orangnya senang, passionnya adalah senang foto, senang fotografi, maka ya kegiatan dalam fotografi, begitu. Kemudian di Uni Alfi ternyata setiap 2 hari ada pola. Pola yang pertama jualan, hari pertama, hari kedua sharing, begitu. Ternyata yang disukai oleh user Instagram adalah akun-akun yang rutin sharing, begitu. Ya, dan nanti ada datanya, saya buka semua datanya. Ini prolog ya. Jadi ini adalah secara kasat mata kita amati, nanti ada data yang kita sampaikan. Jadi ternyata akun edukasi atau akun entertain yang sesuai dengan produk yang kita jual itu ternyata paling banyak mendapatkan interaksi daripada konten-konten yang lain. Nah, nanti ada data yang kita buka, begitu. Jadi syarat teman-teman, syarat simpelnya saja, ya sebenarnya banyak rumus yang saya sampaikan. Syarat simpelnya saja, kalau teman-teman interaksinya pengen tinggi, ya, kemudian promosinya pengen efektif, 2 yang harus kita penuhi. Yang pertama, konten kita wajib daily. Yang kedua adalah wajib edukasi. Jadi gantian, edukasi daily. Jadi gantian seperti itu. Karena kalau daily terus nanti interaksinya kurang maksimal, tapi kalau edukasi terus kita nggak jual-jualan. Jadi gantian, begitu. Nah, ini adalah data tahun 2020 ya. Jadi ternyata dulu kalau di Instagram itu postingan akun di feed Instagram itu yang square atau kotak itu paling dominan. Ternyata sekarang di Instagram itu bisa menampilkan tampilan akun yang bentuknya portrait ya, 5:4 ya. Jadi 4 ke kanan, kemudian 5 ke atas
ya. Jadi portrait, ya kayak foto kita di HP lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata vertikal video ya ataupun foto di Instagram bisa meningkatkan interaksi. Kalau video bisa meningkatkan viewer hingga 172%. Jadi hampir 70% lebih banyak kalau bentuknya vertikal gitu. Kemudian kalau foto ini bisa meningkatkan 71%. Ya, jadi kurang lebihnya 72% lebih tinggi kalau resolusi kita vertikal. Jadi teman-teman, ya di tahun 2020 ini pastikan ya untuk setting fotonya bentuknya vertikal ya. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian yang kedua adalah foto di Instagram yang menampilkan wajah bisa menaikkan likes hingga 35%. Jadi sama tadi ya di Instagram kita ya ternyata model itu sangat berpengaruh ya pada interaksi di Instagram kita. Jadi pastikan kalau ada wajahnya kan berarti ada modelnya ya. Pastikan teman-teman produknya ini digunakan langsung oleh user. Jangan hanya produk ditaruh kemudian difoto. Ya, jadi kalau mau lebih maksimal produk kita harus dipakai dalam kegiatan sehari-hari gitu. Kemudian 60% marketer mengatakan menciptakan konten harian adalah strategi yang paling efektif ya. Jadi konten daily memang sekarang growth-nya yang paling cepat. Kenapa akun di Selebgram itu cepat growth-nya? Ya karena konsepnya daily gitu. Kemudian tema yang konsisten dan sesuai market lebih penting dibanding reaktivitas untuk menciptakan loyalitas. Jadi teman-teman pastikan ya tema apa yang cocok untuk customer. Kalau customer sukanya traveling, ya maka kita akan mengangkat tema-tema tentang traveling. Kalau customer kita sukanya bisnis, maka kita akan mengangkat tema-tema tentang bisnis. Jadi sebelum kita menciptakan program loyalitas customer, pastikan tema Instagram kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan customer. Gitu. Kalau di Instagram kan belum tentu itu loyalitas, itu presentasi dari sosial media kita harus diinginkan oleh customer. Ya, jadi 5 poin penting ini insight di tahun 2020. Kemudian jenis-jenisnya ini saya sampaikan ya, teman-teman silahkan kalau mau mencatat atau nanti kalau teman-teman pengen mendapatkan salinan yang ada di slide ini, nanti insya Allah akan di-share oleh teman-teman. Mas Syarif mungkin nanti bisa bantu share. Nah, yang pertama adalah jenis foto atau video produk. Jadi secara garis besar itu saya garis bawahi jenis konten di Instagram itu ada 3 ya. Yang pertama adalah konten produk ya. Yang kedua adalah konten engagement, yang ketiga adalah konten value. Konten produk tentu tujuannya untuk jualan. Konten engagement adalah tujuannya untuk meningkatkan interaksi ya agar orang yang sudah mampir di Instagram kita, kalau mereka berinteraksi maka kemungkinan di kemudian hari dia juga akan melihat tampilan postingan kita. Kemudian yang ketiga adalah konten value, ini adalah konten dalam bentuk video. Gitu, karena video ternyata paling banyak mendapatkan interaksi gitu. Nah, kita bahas jenis konten produk. Yang pertama adalah konten produk ketika digunakan dalam acara-acara outdoor ya, acara-acara daily. Nah, ini biasanya paling rekomen ya, karena ini bisa mendapatkan interaksi paling tinggi gitu. Kemudian ini ya, yang kedua adalah konten indoor. Jadi kalau teman-teman punya produk yang memang itu fotonya pengen tajam, pengen detail, solusinya indoor. Cuman resikonya memang biasanya interaksinya lebih rendah jika dibandingkan dengan konten daily gitu. Nah, kalau saya pengen membuat konsep daily atau konsep indoor itu tergantung stok biasanya. Kalau stok produk yang saya buat itu banyak, biasanya itu saya buat konten daily atau outdoor ya, karena target penjualannya banyak ya. Tapi kalau stoknya sedikit, saya buatnya konsepnya indoor atau di studio. Kenapa? Karena ini menyesuaikan budget marketing juga. Karena kalau
kita foto di outdoor biasanya biayanya lebih mahal, tapi kalau di indoor, di studio itu biasanya lebih murah karena waktu yang digunakan jauh lebih sedikit, jauh lebih efektif. Kalau di outdoor bisa makan waktu 6 jam, kalau di indoor 2 jam sudah selesai. Jadi lebih efektif begitu. Kemudian selanjutnya adalah konten detail produk. Jadi ada kalanya kita bisa mencantumkan, bisa membuat konten-konten detail dari produk yang kita tawarkan. Jadi ada kalanya ketika dipakai oleh model, contohnya kita jualan gamis, ya, maka ada kalanya gamis itu tidak terlihat semua karena tertutup dengan kerudung. Misal bagian resleting, bagian pinggang, bagian tali, bagian lengan, gitu kan. Nah itu bisa kita buat konten detail agar orang tahu bagaimana detail produk kita. Jadi ini sangat membantu penjualan kita agar orang tidak terlalu bingung, ya. Maka kita cantumkan detail dari produk kita. Nah, kemudian kalau kita punya banyak varian, ya, banyak warna, ya, atau biasa ini digunakan untuk produk makanan, itu biasanya teknik pengambilannya flat lay. Flat lay itu dari atas kameranya, ya. Ya, jadi kalau makanan dari samping kan kelihatan mangkoknya saja kan. Nah, maka biasanya itu dari atas. Biasanya paling sering makanan gitu. Nah, tapi ini juga bisa sering digunakan untuk produk-produk dengan varian warna yang banyak. Jadi kalau ada 5 varian warna, maka tinggal dijejer-jejer gitu kan, agar orang sekali lihat tahu varian warna apa saja yang kita tawarkan. Oke, jadi konten pertama tadi untuk meningkatkan penjualan, ya, yaitu konten produk. Tujuannya meningkatkan penjualan dengan membuat konten produk. Yang kedua adalah jenis konten untuk meningkatkan interaksi, ya. Jadi orang, ya, berkunjung di Instagram kita agar besok dia berkunjung lagi, maka sebisa mungkin ketika kita posting muncul di berandanya. Nah, bagaimana cara postingan kita muncul di berandanya? Itu syaratnya kita harus berinteraksi, ya. Kalau kita berinteraksi besok akan muncul. Nah, maka ketika kita berinteraksi, dia bisa selalu mengunjungi akun Instagram kita. Maka guna konten engagement adalah bagaimana dia berinteraksi agar besok di retargeting ulang sama Instagram kita untuk melihat konten kita sehingga dia berkunjung setiap saat. Begitu. Jadi biasa dari pengalaman saya setiap 1 minggu sekali itu dia akan di retargeting, ya. Kalau mereka interaksi di minggu ini, kemungkinan seminggu ke depan akan di retargeting lagi. Maka tugas kita adalah menjaga interaksi setiap minggu, ya. Jangan sampai turun agar selalu mereka melihat postingan di Instagram kita. Nah, kemudian yang paling sering adalah konten untuk engagement adalah konten giveaway, ya. Jadi memaksa orang, ya, membuat orang dengan senang hati berinteraksi dengan akun Instagram kita dengan memberikan hadiah gitu. Nah, ini nominalnya nggak terlalu besar juga, nggak masalah. Misal 50.000 HPP atau 100.000, ini sudah cukup meningkatkan engagement. Kecuali teman-teman punya followers yang sudah ratusan atau bahkan sudah 100-200 ribu. Nah, itu teman-teman opsional bisa memberikan hadiah jauh lebih besar. Tapi karena saya rutin, biasanya saya baginya tidak terlalu banyak. Yang penting rutin kalau saya gitu. Nah, jadi konten giveaway ini teman-teman berikan produk gratis, kemudian syaratnya suruh likes, komen, ya, kemudian mention. Jadi dengan seperti itu mereka akan berinteraksi. Ketika berinteraksi di hari Senin misalkan, maka selama 1 minggu ke depan dia akan terus berinteraksi dengan akun Instagram kita. Kemudian yang kedua adalah jenis konten untuk meningkatkan interaksi, yaitu quotes, ya. Jadi quotes ini, ya, semakin menyentuh hati seseorang, ya, yang bisa menegur, mengingatkan, mengajak, apapun itu, ya, semakin menyentuh hati seseorang, ya, atau yang semakin membuat orang itu pengen komen, maka biasanya interaksinya semakin tinggi. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba banyak alternatif quotes, ya, misal dalam waktu 1 pekan
teman-teman membuat 7 quotes di hari Senin sampai Ahad gitu kan. Maka nanti dilihat kira-kira quotes yang paling banyak interaksinya yang seperti apa, itulah yang akan kita perbanyak di minggu-minggu berikutnya, minggu-minggu seterusnya begitu. Kemudian selanjutnya adalah kuis ya. Dengan membuat kuis ya, biasanya TTS biasanya yang paling sering kalau kita lakukan. Sebenarnya banyak kuis, tebak-tebakan wajah, tebak-tebakan berapa jumlah pohon, berapa jumlah angsa itu kan, itu banyak ya. Nah, ini contohnya adalah TTS dengan memberikan pertanyaan ke customer. Biasanya customer ini atau user Instagram ini akan akan ingin ya, jadi tertarik untuk dia ikut komen, ikut membalas. Nah, ini juga bisa meningkatkan interaksi. Nah, kemudian bisa juga libatkan pelanggan dalam pengambilan keputusan, dalam survei ya, dengan memberikan konten kuesioner. Ya, kuesioner bisa ditanya, kira-kira berapa harga yang pantas untuk produk ini? Kira-kira celana ini lebih kamu sukai untuk acara formal atau acara outdoor misalkan. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang simple ya, tapi ini membuat pelanggan jadi mudah menjawab sehingga mereka berinteraksi dengan akun Instagram kita. Ya. Nah, itu tadi content engagement ya, tujuannya adalah membuat orang berinteraksi terus-menerus dengan akun Instagram kita. Kemudian yang selanjutnya adalah content value. Content value ini adalah konten yang hampir sama dengan konten produk, tapi paling banyak bentuknya video. Ya, jadi saya pisah karena antara membuat foto dan video ini effortnya berbeda. Biasanya kalau video membutuhkan tenaga ekstra, membutuhkan waktu ekstra, ya, dan keterampilan ekstra, maka kita pisah gitu. Nah, konten semacam ini, konten value ini ternyata paling banyak bisa menghadirkan interaksi dan followers. Ya, jadi kalau teman-teman punya kemampuan untuk membuat konten value ini dengan jumlah yang banyak, maka kemungkinan besar pertumbuhan Instagram teman-teman akan cepat. Begitu. Nah, yang pertama adalah behind the scene ya. Kalau teman-teman punya keunggulan dalam prosesnya, misal teman-teman punya makanan yang itu prosesnya organik, prosesnya tradisional cara masaknya, maka teman-teman bisa membuat behind the scene gitu. Kemudian bisa juga teman-teman misal punya produk yang handmade gitu kan, maka prosesnya ini dibuat video ya. Ini contohnya saya foto karena keunggulan kami bukan di proses, jadi kita belum cukup banyak mempunyai portofolio berbentuk video begitu. Nah, ini biasanya paling rendah interaksinya dibanding content value yang lain. Nah, content value yang cukup mendapatkan banyak interaksi itu testimoni ya. Jadi semakin orang ini terkenal ya, semakin punya authority ya, katakanlah ini selebgram, ini artis, maka akan semakin tinggi interaksinya. Kayak yang ada di sini ya, contohnya adalah untuk foto ini bisa menghasilkan sekitar 7.300 viewers gitu, testimoni. Ada yang lebih tinggi lagi untuk interaksinya yaitu tutorial. Ya, tutorial di sini bisa kalau produknya hijab, fashion ya tutorial dalam memakai produk fashion. Kalau produknya misalkan kosmetik misalkan tutorial pakai make up begitu. Jadi tutorial ini adalah cara pemakaian produk kita atau tips and trick ya. Kalau teman-teman punya produk makanan misalkan, maka tips makanan sehat misalkan. Jadi tips atau tutorial bisa kita jadikan satu kategori yaitu tutorial di sini. Dan ini biasanya interaksinya paling tinggi nih setelah testimoni yaitu 18.000 viewers. Ini dari pengalaman kita. Kemudian ternyata ada yang paling tinggi lagi ya dari semua interaksi itu yaitu edukasi ya. Jadi konten yang murni mengedukasi market kita. Ternyata orang itu senang di edukasi begitu. Contohnya saya punya produk niqab atau cadar,
saya buat konten-konten edukasi ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan cadar, bagaimana cara makan dengan cadar, kemudian bagaimana cerita hijrah dulu ketika menggunakan cadar. Jadi ternyata behavior pengguna cadar ini, kesulitan-kesulitan yang dihadapi ini berbeda-beda. Begitu. Jadi kesulitannya ini kita kasih solusi dan orang akhirnya terbantu. Dan ini bisa mendapatkan interaksi lebih banyak, yaitu ini ada 56.000 viewers. Jadi cukup gede gitu ya. Nah, itu adalah jenis konten yang kita bahas tadi, ada konten produk, kemudian konten engagement, dan konten value. Nah, teman-teman bisa membuat 3 konten ini bebas mau dibuat yang mana begitu. Atau bisa proporsinya dibanding 1-1-1. Jadi sehari posting 3, 1 produk, 1 engagement, 1 value. Atau kalau sehari itu 3, berarti 1 pekan itu 21. Misal pengen buat yang konten produk ini 80% boleh, yang engagement ini 10%, yang value 10% boleh, begitu. Ya, jadi tergantung goal kita apa. Kalau goal kita pengen growth, pengen cepat, ya perbanyak konten engagement dan value. Kalau goal kita pengen sekarang ini jualan karena momentumnya Ramadan misalkan, atau momentumnya produk kita baru naik, ya kita perbanyak konten produk. Jadi tergantung goal kita Instagram ini buat apa sih gitu kan, begitu. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan satu teknik untuk mendatangkan visitors yang paling saya sering gunakan ya, yaitu paid promote ya. Dan di sini ada data, ada contoh ya. Ini paid promote itu adalah memasang produk kita ya, produk kita dan caption kita di akun Instagram orang lain ya. Jadi kita minjem space iklan di akun Instagram orang lain yang followersnya sudah besar begitu. Jadi kita ngasih foto dan caption, nanti kita bayar sejumlah fee. Biasanya tarifnya ini beragam, mulai dari ratusan ribu ya, misal dari 200 sampai 1 juta. Tergantung dari akun mana yang kita paid promote di situ. Cuman saya jumpai paling sering ini di angka 300-an kalau sekarang begitu. Nah, jadi dengan kita pinjam akun orang tersebut dengan pemilihan yang tepat, maka kemungkinan dari followers yang follow akun tersebut bisa mengalir ke kita. Jadi kita di-endorse, dipromosikan. Begitu. Nah, kemudian ini ada data yang singkat ya, mungkin teman-teman pernah baca buku Instagram Business Roadmap. Ini adalah riset saya. Jadi ketika tahun 2016, tahun 2018, dulu saya paid promote dengan biaya 150.000 ya, bisa langsung mendapatkan 20.000 likes dan komennya hingga 100 komen. Ya, kemudian followers masuk bisa dapat 1.000. Gitu. Kemudian saya untuk penjualan ini bisa dapat 4 closing ya. Kalau marginnya katakanlah 50.000 ya dapat 200 ya. Jadi 200 dikurangi 150 masih profit 50.000 plus saya dapat followers begitu. Nah, dari followers nanti kemungkinan mereka juga bisa beli lagi. Cuman cara ngedeteknya biasanya nggak langsung ya. Biasanya perlahan akun Instagram kita mulai penjualannya akan naik. Karena ini akun organik, maka deteknya juga tidak bisa langsung kelihatan kalau dari followers yang masuk bisa menghasilkan sales berapa. Cuman kalau kita paid promote di hari Senin misalkan, nah kemudian ada yang order 3 atau 4, nah ini kelihatan. Kemudian ketika goalnya saya ubah menjadi saya tidak ingin jualan deh, saya pengen mendapatkan followers saja, maka saya kasih anggaran lebih tinggi yaitu 300.000 ya, yang 150.000 untuk paid promote, yang 150.000 untuk ngasih hadiah giveaway. Jadi 100.000 untuk hadiahnya, yang 50.000 ini untuk subsidi ongkir pemenang begitu. Kemudian likes-nya meningkat karena syaratnya suruh likes. Kemudian komennya juga meningkat ya, yang tadinya 100 menjadi 2.000. Kemudian followers masuk yang tadinya 1.000 menjadi 2.000. Jadi di sini meningkat ya karena syaratnya adalah suruh likes dan suruh komen begitu. Kemudian di tahun 2020 tarifnya tidak jauh berbeda, namun interaksinya jauh berbeda.
yang tadinya 150.000 ya bisa mendatangkan 2.000 like, sekarang cuma 500. Komennya yang tadinya 100 sekarang 50, itu pun kalau bagus interaksinya, kadang bisa juga cuma 15, kadang cuma 5 gitu. Followers masuk cuma 50, nggak kerasa ya. Karena kalau untuk geser keterangan followers di akun Instagram kita tuh biasanya minimal 100 peningkatan followers. Kemudian kita coba kita gunakan giveaway ya. Ternyata likes-nya juga turun dari 50.000 menjadi 3.000, yang komennya 2.000 menjadi 500, kemudian followers masuk yang tadinya 2.000 menjadi 500. Jadi banyak penurunan ya dari segi followers pada tahun 2016, tahun 2016 sampai tahun 2018, dan tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi cukup signifikan penurunannya. Ketika di workshop offline ya, biasanya saya tanyakan kepada teman-teman, kenapa ini bisa demikian, bisa ada data semacam ini gitu. Nah, mereka mulai jawab dan macam-macam, ada yang mulai algoritmanya atau persaingan lebih ketat ya. Tapi lebih tepatnya ternyata setelah kita analisa ya, ternyata ini lebih ke behavior tempat kita paid promote gitu. Karena saya lihat tren tahun 2017, 18, 19, 2020 dari berbagai sumber ini interaksinya tidak jauh berbeda. Paling cuma dikurangin 0,1% gitu. Jadi ini sangat kecil gitu. Pengurangan interaksi yang diberikan oleh Instagram sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Nah, jadi behavior dari tempat kita yang paid promote gitu. Kalau dulu ya di tempat paid promote kita itu ya, biasanya saya langganan sampai 5 sampai 10 paid promote, itu jeda per postingannya itu bisa idealnya itu ya itu 1 jam sekali gitu. Ya, 1 jam sekali, sehingga dalam waktu 24 jam mereka posting 24 ya. Jadi 12 hard sell ya, yang 12 sharing gitu. Jadi orang masih senang di akun paid promote itu ya, karena melihat sharing-sharingnya. Nah, kemudian terjadi ya pada tahun 2019, tahun 2018 ternyata ya yang tadinya postingannya 24 dalam waktu 24 jam, karena banyak yang pengen paid promote, semua diterima hingga jedanya sekarang hanya 15 sampai 30 menit gitu. Jadi yang tadinya 24 dalam sehari sekarang bisa 48 bahkan lebih gitu ya. Nah, sehingga paid promote hingga saat ini tidak efektif lagi kalau kita pakai acuan tadi gitu ya. Nah, biasanya itu adalah akun ketika kita paid promote di akun sosial begitu. Buka ya, gitu. Jadi di akun sosial biasanya ini lagi Zoom. Ya, jadi di akun sosial biasanya itu interaksinya kurang bagus karena mereka sekarang banyak menerima paid promote tanpa memikirkan jeda yang ideal, yaitu minimal 1 jam. Lalu gimana agar paid promote ini efektif? Maka solusinya adalah di akun selebgram begitu yang kita jalankan. Karena kalau di akun selebgram ini rata-rata jedanya cukup panjang. Berbeda dengan akun sosial yang 1 jam sekali. Ya, semakin jeda panjang itu semakin baik hasilnya. Ya, contohnya di sini ya, ini ada salah satu selebgram yang jedanya ini 13 jam yang lalu, 3 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Jadi jedanya ini setiap 2 hari sekali. Sebenarnya ini jedanya 1 hari sekali. Karena di tengahnya ini ada postingan foto lagi. Cuman fotonya sudah dihapus karena hard sell. Jadi di akun selebgram itu banyak yang membuka paid promote. Jadi misal hari Senin dia sharing, hari Selasa paid promote, kemudian Rabu sharing, kemudian hari Kamis paid promote. Nah, jadi kalau di selebgram ini jedanya 1 hari sekali. Ya, kenapa 1 hari sekali? Karena kalau setiap hari jualan, followersnya protes begitu. Ya, karena rata-rata followersnya itu sudah loyal. Kalau setiap hari jualan, banyak
followers yang protes, banyak orang yang nggak suka, akhirnya ratingnya akan turun. Nah, disitulah selebgram menjaga kepercayaan followersnya dengan tidak terlalu sering menerima endorse ataupun paid promote. Karena kalau setiap hari menerima endorse, biasanya juga akan turun. Begitu. Nah, maka solusinya adalah teman-teman ya silakan kalau mau paid promote di akun selebgram. Ya. Kemudian ini adalah KPI yang kita pakai, carilah akun selebgram yang rata-rata likes per postingnya itu 15.000. Kemudian rata-rata komen per posting itu 50. Ini KPI yang kita pakai. Rata-rata ketika KPI ini tercapai, maka interaksinya biasanya bisa maksimal. Begitu. Cuman challenge-nya ya, ini paid promote yang ada di feed ya, di garis bawahi. Kalau di selebgram yang membuka paid promote di stories banyak. Cuman biasanya kalau mau ngefek di followers dan di penjualan, carilah paid promote di feed. Gitu. Nah, cuman di feed ini tidak banyak selebgram yang menyediakan. Nah, challenge-nya di sini. Ya, tugas kita hanyalah menemukan 1 sampai 3 selebgram yang bisa kita paid promote dan itu bisa kita langganan setiap hari. Ya, artinya setiap hari adalah sepanjang bulan. Misalkan 1 bulan saya pengen 1 pekan iklan 1, maka kalau 3 ini kita sudah aman ya untuk kita gantian. Misal minggu pertama selebgram A, minggu kedua selebgram B, minggu ketiga selebgram C, minggu keempat selebgram A lagi. Jadi ideal. Jadi tugas kita hanya menemukan 1 sampai 3 saja. Gitu. Karena kenapa? Karena memang agak susah nemuin yang paid promonya di feed. Tapi bukan berarti tidak ada. Ya, karena kemarin saya juga mencari, alhamdulillah ada sekitar 12-an saya temukan dalam waktu yang relatif lebih singkat, yang 8 ini di stories, yang 4 ini bisa di feed. Begitu. Jadi bukan berarti tidak ada, sedikit tapi bukan berarti tidak ada, tapi ketika kita temukan ini bisa kita jadikan langganan. Begitu. Nah, kemudian apa sih efek paid promote bagi penjualan kita? Ini ada study case. Ya, ini adalah data kita ketika kita paid promote sebelum paid promote ya. Jadi di hari hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita paid promote 1 hari ya, 1 hari ini ternyata jangkauan kita ya ini ternyata ada di 883 gitu. Kemudian ketika kita paid promote itu 2 hari ternyata reach dari Instagram kita naik ya menjadi 236. Jadi naiknya lumayan signifikan. Hampir 1.500 ya, hampir 2 kali lipat begitu. Nah, kemudian ini adalah yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini dari followers 39,3 ribu menjadi 41,7 ribu, naik ya hingga berapa ini? Ya, hingga hampir 2,4K ya 2.400 gitu. Jadi tips pertama teman-teman kalau sudah menemukan selebgram ya teman-teman paid promote-nya jangan cuma sehari. Karena kalau sehari peningkatannya tidak terlalu signifikan ya, di sini hanya 800. Kemudian ini juga belum terlalu signifikan. Tapi kalau 2 hari biasanya peningkatnya signifikan ya. Kenapa? Karena biasanya hari pertama ini manasi, hari kedua kita dapat maksimalnya gitu. Nah, polanya adalah ini tadi visitors ya. Yang pertama ini paid promote ya. Ini 2.286. Kemudian ketika kita paid promote 2 hari, ini bisa sampai 10.000. Jadi meningkat hingga 4 kali lipat. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau paid promote itu saran saya 2 hari ya. Hari pertama itu teman-teman adakan giveaway ya, dan hari yang saya rekomendasikan hari Sabtu dan Ahad ya. Jadi hari pertama hari ini untuk giveaway, bentuk kontennya adalah foto ya. Kemudian di hari kedua ini juga giveaway, bentuk kontennya video. Untuk foto tujuannya untuk memanasi, tapi biasanya foto interaksinya tidak terlalu tinggi. Untuk video tugasnya adalah untuk menerima yang panas ini gitu. Jadi kan ketika orang berinteraksi di hari Senin, maka akan diindeks Instagram ini sebagai orang yang engage ke
postingan kita, sehingga di hari Selasa kemungkinan akan di retargeting lagi. Nah, ketika di retargeting lagi melihat video kita, mereka lebih engage hingga akhirnya mereka follow di akun Instagram kita. Jadi hari pertama itu teman-teman bisa gunakan foto, hari kedua gunakan video, kontennya sama-sama giveaway. Jadi giveaway-nya promosinya 2 hari tapi ngasih hadiahnya cuma sehari. Gitu. Jadi ngasih hadiahnya cuma 2 pieces misalkan, tapi munculnya di akun selebgramnya dua kali ya, di hari Senin dan hari Selasa. Jadi itu teman-teman bisa maksimalkan dengan giveaway. Nah, kemudian teman-teman, ini dari pengalaman kami ya, dan pengalaman saya jualan hijab ya, jualan fashion. Nah, jadi biasanya closing itu dipengaruhi bukan dari interaksi ya. Jadi jangan terlalu terkecoh dengan interaksi yang banyak ya. Karena interaksi belum tentu beli. Tapi memang rata-rata kalau interaksi banyak terus berujung pada pembelian. Gitu. Tapi ternyata faktor yang lebih tinggi daripada interaksi yang mempengaruhi penjualan adalah visitors gitu. Jadi kunjungan. Jadi yang ada di atas ini ternyata yang mempengaruhi penjualan. Kalau teman-teman bisa menjaga ini dalam waktu yang relatif lebih panjang, dalam jumlah yang stabil, maka insya Allah teman-teman akan closing dalam jumlah yang maksimal. Nah, ini data yang kita kumpulkan ya. Jadi ketika ini ya, visitors kita 10.000, maka setidaknya kita bisa jualan 2 invoice ya, 2 closing per hari itu selama 1 pekan gitu. Jadi kalau 1 pekan itu ada 7 hari, berarti saya bisa closing sampai 14 invoice. Kalau saya bisa mempertahankan 10.000 visitors. Kalau 20.000, biasanya saya bisa closing itu sampai 10 invoice ya. Jadi 20.000 ini saya dapatkan ketika saya punya 1 brand ambassador biasanya. Nah, ketika saya punya brand ambassador, maka dikalikan nih 10 dikali 7, maka saya bisa jualan 70 invoice lewat Instagram organik saya. Kemudian ketika saya punya 2 brand ambassador, saya punya 40.000 visitors, karena rata-rata brand ambassador bisa menghadirkan 20.000 peningkatan di visitors kita. Ini bisa 25 invoice. Kemudian ketika saya punya 3 brand ambassador dalam 1 kali waktu, ini saya bisa closing hingga 35 invoice per day. Dan ketika momentum 3 bulan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, itu biasanya naik, orang pengen beli fashion gitu. Sehingga saya bisa naik hingga 80.000 visitors. Jadi cukup tinggi, dan ini pasti ya, insya Allah akan diikuti oleh invoice yang kita jual begitu. Karena di sini tidak mungkin orang mengunjungi akun Instagram kita dengan mengetikkan dan cukup tinggi kalau konten kita tidak bagus ya, atau kalau kita tidak melakukan promosi. Maka ini pasti syarat sebelumnya adalah agar ini tercapai tadi yang kita bahas, konten harus bagus dan lakukanlah promosi, paid promote gitu. Nah, kemudian invoice itu nilainya berapa? Kalau di kita rata-rata 300.000 per invoice, karena biasanya belinya 2 atau kalau gamis beli 1. Tapi harga gamis cukup tinggi sehingga sudah menutup 300.000 gitu. Ya, kemudian untuk mendapatkannya apa yang biasa saya lakukan? Itu biasa untuk mendapatkan 5.000 visitors ya, teman-teman bisa 1 kali paid promote per pekan. Jadi tergantung teman-teman targetnya berapa. Kalau teman-teman pengen 80.000 visitors, maka 16 kali paid promote per pekan ya. Jadi semakin tinggi target, maka akan semakin tinggi paid promote gitu. Nah, katakanlah di sini ada 16 kali, katakanlah 1 kali paid promote 300.000 ya, katakanlah. Berarti total kita butuh dana sekitar, ya kita bulatin aja 5 juta lah, 5 juta ya. Kemudian di sini kita 50 invoice per day ya, dikalikan 7 berarti 350 invoice. Kalau 1 invoice itu marginnya katakanlah 30.000 saja,
30.000 dikalikan 350. Nah, itu berapa? Nah, itu bisa sampai hampir 10 juta. Jadi kita profit ya di sini minimal 5 juta. Nah, itu kalau marginnya kecil. Kalau marginnya gede ya bisa sampai 20 juta, bisa sampai 30 juta dengan biaya 5 juta saja. Begitu. Jadi silakan nanti teman-teman hitung ya. Teman-teman kan beda, selebgram kan beda tarifnya ya. Jadi silakan hitung kira-kira kalau ini profit silakan teman-teman jalankan. Dan begitu alhamdulillah sudah selesai saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Ya, jadi waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator, ke Mas Syarif. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Insya Allah kita sambung di kita sambung di tanya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Latif, materinya luar biasa. Hatur nuhun. Ini juga ada beberapa pertanyaan masuk. Nah, sebelum kita lanjut pertanyaan, ini beliau ini salah satu yang Mas Syarif ini baru launching juga buku dia Mas ya? Bulan kemarin, 3 bulan kemarin ya kalau nggak salah ya. Yes. Sudah dikoleksi bukunya. Mantap tuh. Mas ini ngeluarin share ininya gimana Mas? Langsung ini aja, keluar aja. Atau saya bantu keluar dari sini? Boleh dikeluarin slide-nya Mas, biar enggak. Oh, udah. Ya, siap. Oke. Siap. Iya Mas. Baik, lanjut pertanyaan nih Mas Syarif ya, Mas Latif. Ya, siap. Oke, tadi pertanyaan pertama itu udah ada yang masuk dari Bu siapa tadi ya? Tapi udah saya catat di sini. Jadi di sini yang followernya masih sedikit, masih 900-an. Terus engagementnya juga belum banyak dari Mbak Mardia tadi ya. Nah, cara meningkatkan interaksinya gimana? Terus memilih endorse tadi untuk paid promote gimana Mas Latif? Monggo. Jadi IG-nya masih 800-an, likes-nya masih dikit gitu ya. Ya, engagementnya tadi likes masih 10 gitu. Nah, itu. Ya, yang pertama pastikan dulu kita kontennya itu minimal 12 ya. 12 sudah terisi dengan konten yang terbaik. Gitu. Jadi konsep daily itu tadi teman-teman isi dulu sesuai dengan produk yang kita jual. Jadi biasa kita sebelum menjalankan paid promote atau Instagram Ads, silakan diisi minimal 12 konten terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah itu silakan langsung paid promote. Ya, karena kalau saya suruh milih Mas, kalau Instagram mending beli followers atau bangun dari nol. Saya milih bangun dari nol dengan catatan kontennya harus bagus dari nol. Gitu. Jadi saya pernah naikin akun Instagram 3 akun itu dari 0 sampai 40k, ada yang 90, ada yang hampir 100, itu dari 0 semua, dan itu kontennya wajib bagus dari awal. Ya, jadi orang itu tertarik setelah kita datangkan traffic ke akun Instagram kita, setelah kita paid promote-kan, itu kan mereka melihat postingan di Instagram kita, di feed kita. Nah, kalau mereka tertarik, mereka akan follow. Tapi kalau tidak, ya mereka akan berkunjung saja, kemudian tidak follow. Jadi konten yang pertama. Yang kedua, mulai jalankan paid promote gitu. Ya. Jadi silakan nanti di riset, biasanya tempat kita bisa paid promote itu adalah selebgram yang di Instagramnya itu ada tulisannya PP atau paid promote gitu. Jadi silakan cek di bio-nya, biasanya ada tulisan PP atau paid promote. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di kontaknya gitu. Jadi di kontaknya biasanya kan ada kontak WhatsApp, kontak LAN, atau kontak apa, nanti teman-teman hubungi. Nah, kalau ada selebgram yang tidak ada kontaknya, teman-teman silahkan tunggu selebgram tersebut update stories. Jadi update stories, silahkan komen di storiesnya, jangan di DM. Kalau di DM pasti akan ketumpuk. Jadi komennya di storiesnya. Saya pernah follow up Linswell itu atlet wushu ya.
Ya, jadi saya pengen kerjasama Linswell ini sebagai ambassador karena bagus interaksinya sesuai KPI. Nah, nanti teman-teman bisa paid promote atau endorse di sana juga, silahkan. Nah, itu saya follow up lewat DM berminggu-minggu tidak dibalas, tapi ketika saya follow up lewat stories, ternyata langsung dibalas hari itu juga. Dan hari itu juga saya langsung dapat kontak WhatsApp-nya. Begitu. Jadi, begitu cara follow up-nya. Begitu, Mas. Oke, cukup menjawab ya tadi Mbak. Atau ada yang kurang jelas, silahkan. Nah, ini sambil ini Mas, dari saya nih Mas, sambil nunggu pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan ada tipsnya juga giveaway ya Mas ya. Nah, giveaway itu ada yang bilang juga bisa mengganggu brandnya. Gimana tuh maksudnya Mas? Misalkan kebanyakan atau gimana mengatur giveaway jalan, menarik engagement, cuman nggak mengganggu branding juga gitu. Gimana Mas? Ya, kalau giveaway-nya di akun paid promote nggak masalah gitu. Oh, Jadi ada satu brand yang dulu tuh gede banget, ini market leader ya, yang dulu giveaway-nya tuh 1 pekan sekali karena interaksinya terus turun, dia hampir setiap hari giveaway tuh. Itu akhirnya ya yang mungkin hari pertama giveaway bagus, tapi setelahnya pasti turun gitu. Jadi saran saya adalah giveaway-nya di akun paid promote. Kalau giveaway di akun Instagram kita itu maksimal 2 minggu sekali. Gitu. Karena kalau saya pernah jalanin tiap 1 minggu sekali, ternyata itu turun gitu. Jadi di pekan pertama itu bagus, interaksinya katakanlah dapat 5.000 komentar, dapat 5.000 likes dan sekitar 1.000 komentar. Kemudian di minggu kedua ternyata turun jauh gitu. Likes-nya bisa cuma tinggal separuh, komentarnya juga tinggal separuh. Jadi maksimal 2 minggu sekali gitu. Jadi kalau di akun Instagram kita jangan terlalu sering. Ya sering konten edukasi, kemudian konten kuis, kemudian quotes, kuesioner itu malah saya rekomendasikan. Jadi itu bisa membangun ini ternyata kita fokus membangun branding tidak hanya jualan. Begitu. Oke. Berarti kemarin kalau saya nyoba giveaway di akun ininya utamanya Mang wajar turun berarti ya, salah strategi berarti ya. Kalau setiap minggu ada giveaway turun, apalagi setiap hari. Jadi orang jadi bosan ikutnya. Oke, betul. Oke, terima kasih Mas Latif. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Siti Salama, tanya Mas, kalau kita akan mengganti jenis produk yang akan kita jual, lebih baiknya ganti nama akun atau buat akun baru? Oke, ya. Jadi apa ya? Kalau saya dilihat dulu dari irisan marketnya gitu. Jadi kalau saya misal punya produk nikop nih, kemudian saya pengen rename, saya ganti jualan gamis. Karena irisan marketnya banyak, ya saya bisa rename begitu. Jadi tinggal dipakai saja karena membangun akun dari nol juga butuh waktu yang lama begitu. Tapi perlu dipastikan akun ini tidak akan dipakai lagi gitu. Jangan sampai ini sudah kita rename, besok kita rename lagi. Itu bisa menurunkan followers bahkan. Jadi kalau sudah mau di rename ya di rename selamanya gitu. Jadi dipastikan ini akunnya tidak terpakai. Itu nggak masalah. Atau misal irisan marketnya sedikit tapi ini sudah nggak kepake nih, ya sudah di rename aja nggak masalah. Daripada membangun dari nol biasanya cukup lama gitu. Tapi kalau sudah jalan 5.000, 10.000 ini biasanya relatif lebih mudah begitu. Oke. Baik, tergantung segmennya ya Mas ya. Iya. Nah kalau misal gini Mas, melanjut sedikit, produknya sama, cuman segmennya ada geser berubah, misalkan sambil ganti produk, pelan-pelan naikin harga. Nah itu berarti kan segmennya bergeser juga tuh Mas. Gimana Mas kalau kayak gitu? Jadi Instagram yang sama, segmennya berbeda gitu? Ya, karena harganya jadi geser juga naik contohnya misal. Biasanya nggak kerja Mas, jadi biasanya kalau kita naikkan dari segi segmen kita yang dulunya murah sekarang kok mahal-mahal, biasanya interaksinya akan turun begitu. Itu pernah saya jalankan di Anissa Himar itu hampir ada fase naikin harga dan turun harga karena saya juga penasaran kira-kira daya belinya itu sejauh mana hingga saya sekarang punya rumus
kalau kerudung itu yang best seller tuh 127.000, kalau gamis yang best seller itu 275.000. Itu dari pengalaman saya naik turunkan harga begitu. Ketika saya naikkan itu ternyata responnya malah ngedrop begitu. Jadi lebih baik kita harus mengetahui market kita. Sebenarnya daya serap maksimalnya berapa sih gitu. Jadi kalau daya serapnya katakanlah 300.000 ya jangan dipaksain untuk naik. Gitu. Kalau mau paksain untuk naik silahkan ditawarkan orang yang sudah pernah beli. Karena yang loyalitasnya sudah terbentuk biasanya mereka akan jauh lebih percaya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga launching di momentum. Kalau misalnya jualan fashion di Ramadan jualannya tinggi ya nggak masalah. Gitu. Karena demand-nya tinggi gitu. Saya di Ramadan hampir tinggi semua, hampir produknya eksklusif semua, berbeda dengan hari-hari biasa dan itu pun laku begitu. Jadi biasanya kurang maksimal kalau naik turunin harga Mas. Jadi dilihat dulu maksimal harga yang bisa diterima sih berapa sih gitu. Nah itu cukup menjawab ya, mudah-mudahan ya Mbak Siti Salamah tadi ya. Nah oke, selanjutnya dari Mas Rian Arianto, satu akun untuk jualan beberapa produk yang berbeda jenis dan marketnya. Tantangannya gimana aja nih kalau produknya beberapa jenis? Ya jadi tergantung ya. Kalau masih marketnya sama tidak masalah. Cuman kalau bisa ini dari strategi branding kita agar positioning kita tidak membingungkan. Jadi ini tuh sebenarnya jualan kerudung, jualan gamis, atau jualan makanan sih gitu kan. Jadi agar tidak membingungkan, kita ada rumus 80-20. Jadi 80 ini adalah produk utama yang diupload. 20% ini adalah produk pelengkap. Begitu. Jadi kalau produk kita ada 2 nih misalkan, atau ada 5, nah maka yang 80% paling sering muncul ini adalah produk utama. Misal saya punya produk buku, ya maka 80% produk buku inilah yang harus menghiasi timeline Instagram saya. Kemudian misal saya juga jualan e-course, jualan yang lain misalkan, maka ini boleh muncul tapi hanya sebatas 20%. Jadi kalau seperti itu customer tidak bingung. Maka kita tidak akan kehilangan positioning kita. Kalau Mas Latif misal dikenal sebagai orang yang jualan buku misalkan, maka ya sampai besok Mas Latif tetap jualan buku karena 80% mendominasi akun Instagram kita. Begitu kalau produknya banyak gitu. Cuman kalau beda market ini yang biasanya jadi kacau. Biasanya orang tidak trust ketika kita jualan semuanya. Orang akan trust ketika kita fokus ke satu produk hingga detail produknya itu bisa sangat bagus begitu. Misal ada orang jualan tas, ya tasnya itu cuma tas wanita saja. Jadi berbagai tipe tas wanita dia punya dan dia riset dengan desain-desain yang modern. Kemudian itu saya pernah mengamati salah satu Instagram yang jualan tas wanita saja. Begitu dia launching selalu sold out, langsung habis. Biasanya hampir 2-3 jam itu sudah habis. Begitu. Karena untuk dapetin aja mereka harus PO gitu. Jadi begitu launching ya sudah kehabisan yang PO, ini sudah ngabisin stok seberapa persen, kemudian tinggal sedikit, ya itu langsung sold out. Biasanya seperti itu. Kalau dia fokus, tapi kalau nggak fokus, saya belum mempunyai belum pernah melihat sampai seperti itu. Tapi kalau fokus, ya itu lebih mudah. Dan kita juga fokus jualannya jauh lebih mudah. Kita bisa pilih produk mana sih yang sebenarnya paling menghasilkan omset, paling menghasilkan profit. Itu yang bisa kita zoom in, kita fokus ke situ. Begitu. Oke, terima kasih. Berarti kuncinya di segmen yang kita punya dari awal tuh follower kita di mana, jangan terlalu geser dari situ berarti ya Mas ya? Iya, gitu. Oke. Nah, kemudian dari pertanyaan selanjutnya di sini ada Kang Dede Ngeces, Kang Dede Bakso Ngeces nih. Nah, ini bisnisnya kedai makanan, bakso. Nah, followernya ini basisnya berarti offline, ada toko yang berdomisili di sekitaran lokasi. Nah, ini bakso berarti offline. Nah, gimana nih Mas?
untuk optimasi di Instagram bisnis? Iya, biasanya kalau offline itu dicari berdasarkan apa ya? Jadi langsung dicari di kolom pencarian gitu. Jadi bisa dicari berdasarkan nama, misalkan bakso, atau biasanya kalau di Jogja sate jejeran gitu kan. Jadi langsung dicari nama produk, kemudian daerah. Biasanya kalau kuliner semacam itu. Nah, kalau produk kita khas di daerah tersebut, kita bisa tambahin nama daerah kita. Ya, misal ini apa ini produknya? Bakso apa nih? Kita baca nih. Bakso ngeces itu. Bakso ngeces ya. Jadi bakso ngeces, ya. daerahnya mana gitu. Jadi biasanya orang cari kuliner itu berdasarkan daerah. Gitu. Jadi ditambah daerah namanya, ditambah daerahnya. Gitu. Itu yang location itu berarti masih di tag di situ ya. Tapi di nama, di name. Jadi diedit, kemudian name-nya dikasih nama daerahnya. Gitu. Lalu lokal ya. Kemudian yang kedua, pastikan hashtag-nya ini mengandung nama daerah. Misalkan kuliner Jogja. Kemudian hobi makan Jogja gitu. Jadi biasanya dicari berdasarkan namanya gitu. Jadi bisa nama name atau bisa juga hashtag. Jadi hashtag-nya harus nama daerah juga. Begitu. Itu optimasinya. Kemudian yang ketiga, ini kalau daerah ya, ini perbanyaklah testimoni itu. Testimoni tidak harus bagus, perbanyak testimoni. Kalau bisa ada pelanggan dikasih hadiah, tapi syaratnya ngasih testimoni atau ngasih review. Misal gratis es teh, tapi syaratnya upload di feed Instagram. Nanti itu kita screenshot, kita posting misalkan. Gitu. Jadi itu bisa meningkatkan orang percaya. Oh, ternyata di sini rame, ternyata banyak yang testimoni. Jadi perbanyak testimoni. Gitu. Atau kita juga bisa membuat sesi-sesi khusus, misalkan ada tim yang kita minta untuk menceritakan kenapa kita membuat bakso dengan nama ini, filosofinya apa misal. Kemudian bakso varian ini itu kenapa kita buat, itu bisa kita kasih untuk konten-konten edukasi. Jadi kalau daerah ini optimasinya tidak terlalu ngejar followers, tapi ngejar bagusnya gitu, ngejar social proof, ngejar bagusnya, ngejar nama dan hashtag gitu. Ya, jadi tidak terlalu ngejar followers begitu, karena ini daerah gitu. Nah, jadi kalau seandainya pengen ngejar, ini kemungkinan yang akan terkejar bukan followersnya, karena orang tidak terlalu fanatik pada brand yang di daerah gitu. Ya ada sih, cuman jarang gitu. Nah itu biasanya hanya ngejar engagement, interaksi, itu bisa kita pakai Instagram Ads, kemudian kita pakai penargetan lokal, itu bisa seperti itu gitu. Jadi kalau daerah biasanya jarang, yang penting orang lihat senang, kemudian dia akan beli gitu. Kurang lebih seperti itu untuk bakso ngecesnya. Iya, berarti itu dari nama kemudian lokasi, berarti itu ini juga ya, ngaruh di keyword, untuk keywordnya ya Mas ya? Iya, jadi pastikan selalu ada gitu. Dan perbanyak social proof, testimoni, kemudian perbanyak edukasi gitu. Itu biasanya bisa membuat orang percaya. Gitu. Biasanya seperti itu sih. Kalau orang cari kuliner kan biasanya lihat review-reviewnya gitu. Betul, kalau reviewnya bagus, mereka akan tertarik. Betul. Oke, cukup jelas ya Kang Dede ya. Kemudian Kang. Gimana? Terima kasih banyak jawabannya. Ya, sama-sama Mas Dede. Kang, mau tanya? Boleh Mbak Rafita. Apa kabar Mas Latif? Sehat Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita belum ketemu lagi ya, udah lama banget. Lama belum silaturahim. Iya, ini yang mau saya tanya ini, ada nggak sih minimal konten yang harus kita buat dalam satu harinya? Saya yang sekarang, selama yang saya berjalan sekarang itu, satu hari itu saya bikin 3 konten, ya kan? Jadi satu baris gitu, Mas.
Nah, itu boleh nggak sih kita tuh bikin lebih dari tiga postingan satu harinya itu? Terus maksimal berapa postingan sehari biar nggak kayak spam gitu. Ya. Sama untuk yang Instagram story-nya tuh baiknya berapa kali postingan gitu. Ada nggak sih syarat-syaratnya gitu? Atau bebas aja, ya? Makasih. Oke. Jadi ideal sih setiap 6 jam sekali jedanya gitu. Itu 6 jam dari sekali ya? 6 jam sekali. Dan kalau pagi itu bisa dipilih, kalau tidak jam 5 pagi, jam 7 pagi. Biasanya itu jam prime time. Termasuk saya ngiklan pun saya running jam 5 sampai jam 12 siang biasanya. Gitu. Jadi saya iklannya cuma setengah hari. Ya, jadi jam prime time-nya ternyata listnya paling banyak masuk jam 5 sampai jam 7. Pastikan jangan sampai lewat jam 7 kalau pagi. Kemudian kalau siang itu prime time-nya jam 13 gitu. Kalau malam itu prime time-nya jam 19 dan jam 20. Ya, jam 19, 20, 22 itu masih kalau marketnya laki-laki. Tapi kalau marketnya global itu jam 19 sama jam 20 gitu. Terus Mbak Rafita untuk pagi kalau bisa kontennya konten yang ngajak interaksi gitu. Bisa kuis, bisa quotes, bisa kuesioner, bisa edukasi. Jadi yang memancing interaksi itu dikasih di pagi hari gitu. Itu kemudian kalau siang ini bisa produk, malam juga boleh produk. Jadi pagi ini biasanya interaksi kalau saya ya. Karena yang penting interaksinya banyak dulu, nanti siangnya akan jauh lebih mudah dapat interaksi. Gitu. Oh, jadi itu postingan kita tuh kalau bisa nyambung ya dari pagi, siang, sore itu biar lanjut gitu ya yang mantengin. Apanya? Mantengin postingan kita. Yang upload. Ya kan berarti kan ada engagement dari yang interaksi di postingan pertama toh. Terus postingan kedua kita di siang hari itu kita baiknya melanjutkan postingan pertama atau kita bikin cerita baru? Ya itu bebas itu. Biasanya kalau saya itu tak planning hari ini harus posting apa aja. Misalkan suasana opening toko kan, tokonya baru nih yang mau di opening yang pertama. Jadi di planning. Jadi kalau di tempatnya Mas Wildan Fathira itu, dia beli papan tulis gede, Mbak. Jadi papan tulis besar itu ukurannya 2x1. Dia buat Instagram board namanya. Jadi ada kotak-kotak 3, kemudian ke bawah. Kemudian setiap ide ditulis di situ, Mbak. Itu yang nulis tim nggak apa-apa. Jadi bentuknya 3, kemudian ke bawahnya bisa sampai 10. Kemudian tim kalau ada ide tulis di situ. Oh, saya pengen buat ide postingan kunjungan customer, maka di sini ditulis. Setelah itu saya pengen buat ide pembuatan roti ini, kemudian ditulis. Jadi nanti itu seperti MCS-nya Instagram, Mbak. Jadi nanti manajemen kontrol sistemnya ya itu nanti untuk planning kita. Gitu. Terus kalau upload ini tergantung kalau sudah 3 kali sehari itu bisa pakai tools otomatis. Gitu. Gitu. Jadi tidak harus setiap hari buka Instagram, bisa pakai penjadwalan gitu. Nah, itu biasanya kalau saya pakai onlypool.com. Harganya $10 itu per bulan. Jadi sekitar 140 per bulan. Itu bisa 3 akun, itu 3 akun, itu bisa. Begitu. Itu yang feed ya. Kemudian untuk yang stories, ini kalau bisa 2 saja biasanya. Yang pertama adalah kondisi real di toko kita atau kondisi di kantor kita. Jadi kondisinya itu yang di storieskan. Karena semakin personal itu interaksinya semakin bagus. Jadi kita meskipun brand tapi kita menyolahkan ini kita akun personal. Siap. Kemudian yang kedua, pastikan ketika ada customer yang mereview, itu kita repost di stories kita. Iya.
Gitu. Kemudian dimasukkan di highlight stories, itu biasanya membuat orang jadi percaya. Oh, siap. Gitu Mbak, kurang lebihnya. Oke, Mas. Terima kasih. Ya. Mas, izin bertanya, Mas, cara penggunaan hashtag, Mas. Halo, tes. Ya, Ada suaranya? boleh. Oke, Mas. Saya bertanya, Mas, cara penggunaan hashtag yang baik dan benar. Kan hashtag dibatas sampai 30 sampai 33 kalau nggak salah ya. Yang selama ini saya lakuin adalah menggunakan hashtag. 10 adalah hashtag utama sesuai dengan brand kita, sesuai dengan jualan kita. Kemudian 10 lagi hashtag yang ada irisan dengan market kita. Misalkan jualan gamis, kita kasih hashtag kajian UAS atau kajian siapa gitu kan. Kemudian 10 hashtag lagi adalah hashtag yang berpotensi viral atau yang lagi tren saat ini. Nah, mungkin baiknya seperti apa, Mas? Penggunaan hashtag, Mas. Jadi penggunaan hashtag ini banyak cara ya, dan berbeda-beda. Ya, setiap orang punya experience yang berbeda. Ada yang bilang kalau hashtagnya dipakai itu terus biasanya turun gitu. Tapi saya malah mendapatkan sebaliknya. Saya pakai hashtag yang selalu sama, tapi saya sering menjadi ada di top post. Begitu. Jadi penggunaan hashtag ini berbeda-beda. Cuman kalau teknik saya adalah maksimal 15 hashtag gitu. Karena kalau lebih dari 15 untuk masuk ke top post itu akan sangat berat. Kalau idealnya 10 hashtag. 10 hashtag itu untuk masuk ke top post ini jauh lebih ringan. Gitu. Jadi bukan semakin banyak interaksinya semakin tinggi, tidak gitu. Karena itu dianggap spam oleh Instagram atau oleh user kita gitu. Jadi semakin sedikit itu malah semakin bagus kalau hashtag. Dan idealnya 10. Nah, 10 itu biasanya nama brand kita tuh cuma satu saja. Satu gitu kan. Kalau kita punya 2 nama brand ya 2. Kemudian nama slogan kita mungkin itu bisa kita tambahkan. Jadi maksimal 2 saja. Yang 8 itu gunakanlah hashtag populer. Gitu. Jadi hashtag yang memang sudah dicari, sudah ada, kemudian continue pakai hashtag tersebut. Karena syarat brand kita, postingan kita untuk naik di hashtag tersebut itu 2 syaratnya. Yang pertama interaksinya paling banyak, yang kedua syaratnya adalah rutin posting. Kalau kita belum bisa naikin interaksi, setidaknya kita pakai rutin posting, gitu. Nah, cuman di sini ada cara mudah untuk menaikkan interaksi, gitu. Ini paling sering digunakan oleh jasa rental mobil, gitu. Ya jadi kalau jasa rental mobil ya dicari yang sesuai dengan lokasi tersebut. Nah, rata-rata dari teman-teman yang punya rental mobil, dia mengiklankan hashtag daerahnya tersebut. Misal rental mobil Bantul misalnya. Maka kemudian rental mobil nama kecamatannya disebutin semua. Habis itu dia iklankan dengan budget 100.000 misalkan. Nah, itu kemungkinan menjadi top post itu sangat tinggi. Bisa langsung naik itu nomor 1 dengan diiklankan. Begitu. Jadi ngakalinya kayak gitu kalau kita belum bisa mendapatkan interaksi yang banyak. Tapi kalau kita belum mengiklankan, tapi kita rutin posting, setidaknya kita bisa menempati di barisan keempat, kelima, keenam, biasanya seperti itu. Tapi barisan 1, kedua, ketiga itu biasanya berdasarkan interaksi. Jadi kalau saya pilih 10 sampai 15 ya, kemudian 80% ini biasa gunakan yang populer dengan maksimal penggunaan atau maksimal kompetitornya ini 500.000, jangan yang di atas 500.000. Kalau bisa di bawah 500.000 karena kalau di atas biasanya berdarah-darah. Ya. Kemudian kalau mau naikin interaksi silakan pakai Instagram Ads. Ini biasanya lebih cepat. Begitu, Mas. Oke, berarti tadi kunci hashtag pengaruh juga ya Mas ya jumlah ininya. Kalau yang memulai banget kayak tadi tuh Mas yang masih followernya masih 900, ada jumlah hashtag tertentu Mas kalau masih starting banget kayak itu? Iya, itu bisa mulai dari 3 dulu, 5 dulu gitu. Jumlah hashtagnya. Saya lupa kemarin saya baca data, cuman saya belum praktekin, cuman ada datanya. Ternyata hashtag 15 itu baru bisa dipakai ketika sudah 100K. Gitu. Jadi kalau masih 50K 10, kalau di bawah 50K itu ya antara 1 sampai 5 lah gitu.
Jadi jangan terlalu banyak hashtag dulu, karena orang tuh malah jadi nganggep ini wah ini spam nih. Kan Instagram kan melihat engagement di menit-menit pertama. Kalau engagement di menit pertama bagus, di menit berikutnya pasti bagus. Gitu. Jadi kalau dari data juga yang saya pelajari, ternyata di menit pertama ini kalau bagus nanti dikasih reach yang lebih banyak. Kalau menit pertama ini kurang, reach-nya nanti akan disedikitin gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah itu hashtag kalau terlalu banyak malah orang nggak mau interaksi. Kecuali akunnya sudah besar ya. Kalau akun sudah besar, biasanya sudah terbentuk orang yang loyal dan terus berinteraksi. Kalau sudah besar nggak masalah. Oke, terima kasih Mas jawabannya. Oh terakhir Mas, mungkin tool-tool yang bisa digunakan Mas untuk mempermudah teman-teman semuanya apa aja mungkin kayak tadi untuk menjadwal OnlyFood, kemudian untuk riset apalagi dan lain-lain Mas, mungkin ada tool-tool yang biasa digunakan Mas. Terima kasih. Kalau upload OnlyFood, kalau foto ya, kalau saya sih memang lebih seneng daily Mas. Kalau saya ya, kalau foto. Jadi biasanya kalau teman-teman ngedit pakai ngedit foto itu kan sering pakai Canva dan semacamnya. Kalau saya lebih seneng ya foto kita langsung pakai HP langsung diupload gitu. Kalau kita punya kamera ya langsung lewat kamera gitu. Karena itu kalau riset saya, kalau kita pengen jualan itu yang paling menghasilkan gitu. Karena kalau terlalu sering hard selling, ya biasanya terlalu soft selling gitu, biasanya untuk jualan agak berat ya. Terbukti sekarang banyak akun sosial ketika kita paid promo di situ closingnya rendah. Karena setiap hari mereka sharing gitu. Nah kalau mereka setiap sharing, yang datang ke mereka adalah orang-orang yang senang dengerin sharing, bukan orang senang beli gitu. Jadi kalau saya tidak terlalu ngejar followersnya harus segini, enggak. Tapi gimana followers saya yang sedikit ini, mereka senang beli, senang belanja ke kita gitu. Maka kalau foto itu biasanya langsung, kalau kita punya HP resolusi yang bagus, biasanya langsung difoto, diupload. Atau kalau kita punya kamera, ya bisa langsung kamera. Itu kalau foto, jadi foto diolah ke OnlyFood. Ya langsung begitu. Gitu. Kalau untuk rapiin caption itu biasanya kalau pakai OnlyFood otomatis rapi. Tapi kalau kita manual itu pakai pretty caption. Jadi nanti captionnya tidak akan saling bertumpuk. Nah ini paling sering digunakan advertiser saya. Dan saya juga baru tahu ketika lihat gitu. Ternyata ada cara untuk rapiin caption gitu. Karena saya biasa pakai OnlyFood. Begitu. Jadi itu ya. Yang foto. pretty caption nih berbayar juga Mas, maaf nih. Gimana? Yang pretty caption nih free berbayar juga? Itu free. Okay. Pretty caption namanya. Nah, Itu ini yang gratis free. Iya itu untuk rapiin di Facebook Ads, di Instagram Ads biasanya ketika sudah dimasukin di situ, kemudian di copy ulang, itu otomatis akan rapi. Gitu. Oke. Nah ini bocoran dapur langsung Mas Latif nih berarti ya. Itu dari advertiser saya juga baru tahu belum lama ini. Ternyata ada ya. Nah kalau boleh tahu nih Mas, belok dikit sebelum pertanyaan selanjutnya, sekarang total tim di internal Mas Latif udah berapa orang nih Mas ininya sekarang? Apa tim ya? Tim saya? Iya. Belum banyak Mas. Iya, yang internal. Ya masih puluhan lah, belum banyak. Oh, puluhan juga ada ini Mas, udah keren itu. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi ada dari, coba kelas scroll dulu sedikit. Nah ini ada dari Mas Ziyad. Izin bertanya penggunaan hashtag ini sudah tadi langsung. Nah kalau produk jasa optimasinya bagaimana untuk pengelolaan PAUD? Kalau jasa. Ya, nah, ini kalau gimana jasa ya paling sering edukasi ya. Edukasi. Ya, jadi edukasi. Misal saya juga jualan e-course tentang ini parenting itu ya tips-tips bagaimana berkomunikasi dengan suami istri, bagaimana memberitahu anak, bagaimana untuk menjaga hubungan suami istri agar senantiasa baik,
bagaimana menjadi ayah yang jadi teladan anak, itu tips gitu. Ya, tips. Kemudian bentuknya paling mudah karusel kalau bentuknya tips ya. Gitu, karena produknya jasa gitu. Jadi bentuk karusel dengan 1 sampai 10 slide, kalau bisa 10 ya 10-10-nya dipakai gitu. Itu cukup membuat orang terbantu gitu, terbantu dengan jasa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memungkinkan buatlah video. Kalau bisa 100% postingan kita bentuknya video, itu jauh lebih bagus. Jadi kita edukasi tentang misal parenting bentuknya video semua. Gitu. Misalkan kalau selebgram yang bagus growth-nya itu adalah Hawariun, Hanan Ataki, kemudian yang semua kontennya itu hampir video itu bagus. Jadi orang tertarik karena di situ ada edukasi rutin. Ya, ibaratnya kita subscribe YouTube lah gitu. Cuman ini di Instagram begitu. Jadi dua itu, carousel, kalau bisa video. Cuman kalau saya sendiri memang karena timnya belum terlalu gede, saya masih ngejar cepetnya. Jadi saya pakai carousel gitu. Karena kalau produk saya yang untuk edukasi itu, yang parenting itu, memang saya ngejarnya bukan di organik, saya ngejarnya di ads. Khusus yang itu ya. Gitu, karena harus tahu ibu rumah tangga yang anaknya usia sekian, jadi tidak asal tembak begitu. Gitu. Jadi itu carousel atau video begitu. Oke, dan carousel engagement-nya lebih baik dari single image ya Mas ya? Iya, lebih baik daripada single image gitu. Nah, kalau carousel itu orang follow-nya itu lebih banyak biasanya. Jadi ada data di mana ketika carousel itu orang terdorong follow itu lebih banyak. Gitu. Kalau interaksi tidak terlalu tidak terlalu signifikan ya antara single image. Cuman orang tertarik follow-nya itu lebih tinggi ternyata kalau carousel. Oke. Itu. Kalau video ini interaksi tinggi, tertarik follow juga tinggi. Jadi kalau bisa video gitu. Dan nanti kembali ke budget juga pastinya Mas ya. Tenaganya juga ya menyesuaikan. Ke tim sih, lebih ke tim ya, ke budget juga. Oke, semoga menjawab pertanyaan selanjutnya dari Mbak Niken. Izin bertanya, pertimbangan apa yang paling penting untuk memilih jenis promosi antara ads atau paid promote atau endorse? Gimana Mas? Iya, kalau saya sih dua-duanya ya, karena jadi gini, polanya adalah apalagi kalau brand baru, kita untuk terkenal itu kan butuh brand awareness kan ya, gitu. Jadi brand awareness itu dibentuk dengan paid promote, dengan endorse, dengan brand ambassadors, gitu. Jadi itu goalnya adalah membangun brand awareness jangka panjang, misal 6 bulan, gitu. Jadi itu nanti akan kita dapat brand awareness. Kemudian yang kedua, kita akan mulai jualan di akun Instagram kita. Jadi dari visitors, dari followers, itu nanti terkonversi lewat jualan kita. Itu. Jadi organik itu goalnya untuk brand awareness sama untuk jualan. Nah, rumusnya tadi sudah saya share. Nanti silahkan kalau mau di-share slide-nya nanti. Itu. Kemudian kalau ads kan ini bisa mentargeting orang yang berkunjung di akun Instagram kita. Yang retargeting tadi Mas. Ini per minggunya ada 10.000 ya, 10.000. Berarti kalau dalam waktu 7 hari berarti 70.000. Nah, 70.000 orang ini bisa kita retargeting pakai iklan kita lewat ads. Gitu. Jadi dia bisa terus-terusan melihat postingan di Instagram kita. Jadi mereka yang sudah berkunjung tidak bakal bisa lari gitu. Kalau mereka sudah visit, ya mereka akan selalu lihat postingan iklan kita. Gitu. Nah, gitu. Jadi tahap awalnya lewat organik, retargetingnya lewat ads. Itu efektif seperti itu. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu caranya. Gitu. Nah, kalau punya cukup budget marketing cukup tinggi,
ya paling enak brand ambassadors itu cepet nanti growth apa orang kenal brand kita tuh cepet banget. Bahkan saya 6 bulan itu sudah sangat eksponensial apa peningkatannya gitu. Nah nanti kalau mau cari BA ya harus dikonsultasikan dulu atau sesuai dengan KPI gitu. Jadi biar cepat ningkatnya, BA-nya juga tidak boleh asal gitu kan. Kurang lebih. Betul. Nah, kemudian selanjutnya ada dari Mbak Intan. Mas, salam kenal. Kalau pakai carousel, captionnya sebaiknya apa? Atau ada kaitannya nggak nih carousel dengan caption atau hashtagnya mungkin ya nih maksudnya? Iya. Jadi kalau carousel itu bisa captionnya itu kesimpulan ya, kesimpulan. Misal kita berbagi 7 tips menjadi ayah, menjadi teladan anak gitu. Maka kesimpulan dari 7 tips ini itu bisa disimpulkan, misal di slide ke-2 kesimpulannya apa, slide ke-3 kesimpulannya apa, jadi kesimpulan. Ya ibaratkan kita mau ngiklan lewat Facebook Ads, lewat Instagram Ads, itu kan kita punya landing page, ya. Landing page itu mencangkup seluruh isi dari apa yang ingin kita bicarakan. Tapi kan kita punya ad copy. Ad copy ini kan ringkasan dari landing page, betul ya? Gitu. Sama di caption itu ringkasan dari carousel, kurang lebih seperti itu. Jadi orang jadi lebih mengerti ya. Mau baca carousel dulu silahkan, mau baca caption dulu silahkan. Itu sama intinya nanti sama. Gitu. Cuman kalau kita mau upload video, biasanya video ini kan sudah informatif. Biasanya yang kita tulis di caption itu cukup pendek saja. Biasanya kalau video seperti itu. Cuman enaknya kalau pendek, kita bisa langsung mention Instagram kita sendiri. Itu biasanya orang bisa langsung klik. Kalau pendek seperti itu. Dulu saya pas ya sampai sekarang ya, ketika punya brand ambassador tuh biasanya captionnya cuma 2 baris. Biar mereka nggak usah klik komen, langsung ketemu Instagram saya. Gitu. Itu kalau video. Kalau carousel singkatan boleh kayak tadi. Berarti nanti di tampilan itunya juga ngaruh ya. Scroll text-nya itu ya Mas ya. Harus diperhatikan. Berarti nanti kalau bikin caption jangan kepanjangan ya. Iya, kalau caption ini maksimal 4 paragraf ya. 4 paragraf biasanya. Jangan terlalu panjang juga. Maksimal itu Mas ya. Jadi orang yang terlalu caption kita kalau terlalu bertele-tele itu biasanya juga ditinggalin juga. Jadi saya dapat experience itu lebih ke pas ngiklan Mas gitu. Karena kalau ngiklan kan bisa dibandingkan antara A dan B kan gitu. Jadi ternyata kalau terlalu panjang itu orang malah menghindari gitu. Tapi kalau singkat, padat, jelas itu biasanya orang malah pengen klik. Nah, terus ada dari Mbak Fitri. Nah, anggaran untuk ambasador biasanya berapa? Nah, terus mungkin strateginya sekalian nih Mas. Misalkan suka ada, ini teman saya juga share sekalian. Ada yang anggaplah punya anggaran 2 juta misal gitu ya. Endorse ke 1 orang atau dia split ke beberapa orang. Nah, itu gimana tuh Mas ininya? Strategi dengan finance berarti kaitannya juga nih. Iya, jadi kalau ambassadors itu syarat utamanya adalah sama dengan paid promote. Ya sebenarnya sama ambassador dengan paid promote yang kita bahas hari ini. Yang membedakan kalau brand ambassador kita kontrak, kalau paid promote tidak gitu. Nah, syarat pertama adalah 15.000 likes dan 50 komen rata-rata setiap dia posting. Gitu. Jadi kita ngecek 10 postingan dia paling atas, cari apakah memenuhi 15.000 likes dan 10 komen. Nah, kalau itu memenuhi, itu kriteria pertama. Kemudian, kontrak ambassadors ini paling gampang ngitungnya gini. Kita tanya paid promote-nya berapa. Misal paid promote-nya 500.000 per kali posting. Ya kontraknya ya 500.000 itu. Gitu. Jadi kalau kita sebulan pengen postingnya 10 kali, ya kontraknya 500.000 dikalikan 10. Jadi 5 juta per bulan. Gitu.
Ya. Kalau kita pengen postingnya 20 kali berarti 10 juta per bulan. Jadi tergantung kita request posting kita ada berapa. Nah gitu. Cuman kalau paid promote kan gambarnya tidak dipakai sama selebgram yang bersangkutan. Gitu. Jadi yang postingan foto dari kita, kemudian captionnya kita kasih. Tapi kalau brand ambassadors itu produk kita dipakai sama mereka. Jadi tarifnya sebesar paid promote, tapi karena kita kontrak, jadi kita punya value tambah. Value-nya adalah produk kita dipakai. Gitu. Jadi brand ambassador sama paid promote sama-sama biayanya, tapi lebih efektif pakai brand ambassadors. Gitu. Jadi begitu kalau cara gampangnya ya. Kalau dalam buku ada lebih detail lagi. Jadi ada persentase-persentase yang dihitung, misalkan tarif endorse dikalikan 30% misalkan seperti itu. Tapi kalau pembahasan pada malam hari ini gampangnya gitu. Jadi tarif paid promote ya itulah tarif brand ambassador. Tergantung kita mau request berapa kali posting begitu. Iya. Nah, selain ini melanjut dikit mungkin Mas. Selain tadi like dan komen, mungkin ada kriteria lain Mas buat memastikan brand ambassador kita nih sesuai dengan segmen produk kita, Mas. Iya, pastinya kalau mau jadi brand ambassador ya kita paid promote dulu, endorse dulu gitu. Jadi jangan buru-buru. Kita cek dulu gitu loh. Kita cek dengan paid promote kita kira-kira gimana hasilnya. Kemudian kita cek dengan endorse kita kira-kira gimana hasilnya. Begitu. Jadi kalau saya indikatornya ketika kita cek hard sell ya, dan itu bisa menghasilkan margin sebesar tarif paid promote itu bagus gitu. Minimal ya, misal paid promote-nya 500.000 dan itu bisa menghasilkan margin 500.000, berarti itu indikator bagus bisa jadi BA kita. Gitu. Meskipun sama, kita belum untung nih. Cuman kan di situ kita dapat brand awareness, kita dapat followers, nah untung kita di situ nanti. Gitu. Jadi minimal itu. Gitu sih. Oke, jadi jangan terlalu buru-buru ya Mas ya, lihat. Ya. Wah ini keren, belum tentu nanti sesuai segmen kita ya Mas ya. Iya. Sama ini ada yang share Facebook Creator Studio, ini bisa untuk upload gratisan. Kalau saya pakai Onlypool, tapi kalau teman-teman mau pakai Facebook Creator Studio bisa upload Instagram, postingan secara gratis. Cuman ini perbedaannya apa dengan Onlypool? Kalau di Onlypool tuh bisa upload stories. Ya, jadi kalau Pak Creator nggak bisa, kalau setahu saya ya, itu kemudian kalau di Onlypool bisa upload carousel dan bisa upload video. Kalau di Creator Studio, ini kelihatannya saya belum nyoba juga yang ngulik ini advertiser saya, jadi saya lebih ke ke basicnya. Jadi kalau Creator Studio itu cuman bisa single image sama carousel gitu. Jadi lebih lengkap Onlypool. Cuman nanti dicek kebutuhannya seperti apa gitu. Oke, terima kasih Mas penjelasannya. Nah ini lanjutan sedikit dari Mbak Niken tadi. Kalau brand ambassadornya menjadi endorse kompetitor gimana nih? Wah ini unik nih. Apakah eksklusif atau gimana biasanya? Terus perjanjian yang umum standar seperti apa? Dulu alhamdulillah Aniza Kimar ini beberapa bulan berjalan bisa mencetak CEO ya. Jadi alhamdulillah kita diberikan CEO yang cukup berpengalaman. Nah, di situ ketika kita ingin kerjasama dengan brand ambassador, saya tanya kira-kira mau berapa kali kita upload sebulan gitu. Nah, kemudian saya mengajukan gimana kalau 6 kali gitu sebulan. Kemudian saya protes, dia bilang jangan Pak, kita harus kalau bisa setiap hari selama 30 hari berturut-turut. Kemudian akhirnya saya buat penawaran ke brand ambassador. Jadi kala itu saya masih follow up langsung, ya saya follow up langsung agar membangun trust sama selebgramnya. Saya kasih penawaran, yuk 30 hari gimana? Ternyata ditolak, katanya terlalu banyak. Itu akhirnya kita dealnya di angka 24. Jadi 24 kali posting selama 1 bulan. Itu deal 4 ambasador dengan kontrak yang sama.
Jadi ini insya Allah bisa teman-teman duplikasi. Ya, jadi tidak masalah. Intinya ketika saya tanya CEO saya kenapa kenapa harus 24-30 kali, karena kita tidak boleh kalah dominan dengan brand yang di-endorse. Gitu. Intinya kita jangan kalah dominan. Kalau mereka terima endorse, ya nggak masalah. Cuman kita cek endorse-nya sebulan bisa nerima berapa. Kalau nerima 10, ya kita jangan sampai kurang dari 10. Gitu. Jadi kita yang menenggelamkan produk-produk endorse itu. Gitu. Jadi nggak masalah gitu. Malah kita nanti akan menang di situ. Kita malah akan memenangkan persaingan ketika produk kita sudah dominan menghiasi feed dari selebgram tersebut. Dan itu benar-benar terbukti. Akhirnya kita top of mind itu Nikop itu luar biasa. Jadi Anissa Himar dikenal Nikopnya ya karena kita bisa mengalahkan dari semua yang posting itu, kita yang paling dominan. Begitu. Dan itu efeknya luar biasa, top of mind ternyata. Cuman brand awareness, tapi ketika mereka cari Nikop selalu mencari kita. Gitu. Jadi akhirnya naik, tapi organik karena Anissa Himar tuh diketik di pencarian, bukan nggak sengaja lihat di beranda, enggak, karena top of mind itu diketik. Nah ini efek brand awareness. Kadang kita tidak bisa langsung merasakan, menyimpulkan dengan dashboard, tapi kerasa di penjualan. Begitu kalau BA. Oh berarti menarik ya ini ya. Saya pikir malah kalau BA itu bagusnya eksklusif, berarti belum tentu ya Mas ya? Kalau eksklusif bisa, cuman harga kontraknya 3-4 kali lipat. Betul. Ya gitu. Jadi saya pernah minta kalau brand saya aja gimana, nggak boleh terima yang lain. Ya boleh, cuman harganya 3-4 kali lipat kontrak awal. Jadi lebih mahal. Ya boleh, cuman lebih mahal. Gitu. Cuman kalau saya cari murahnya. Oke. Berarti yang penting tadi menyasarnya top of mind tadi ya. Iya, jadi intinya 15.000 likes, 50 komen per posting ini insya Allah cepatlah untuk bisa top of mind. Apalagi kalau brand baru, keangkatnya akan cepat. Tapi memang butuh cash yang cukup ya, gitu. Tapi insya Allah cukup lah kalau memang sudah winning product, winning marketing, sudah ada marketnya, insya Allah tidak terlalu memberatkan. Oke, ini masih ada pertanyaan nih Mas. Mas Arif sampai jam berapa nih Mas Arif nih? Jam 10 biasanya atau jam 11? Biasanya sampai jam 10. Jam 10 ya. Atau Mas Latif siap sebelum subuh? Nanti pada tidur semua nanti. Siap. Oke, Mas Latif. Izin bertanya Mas, untuk produk-produk Mas Anissa Himar Mas ya, untuk akunnya ya? Iya Mas. Ini langsung aja Mas, kalau reseller gitu, marginnya berapa Mas gitu, persentase? Iya, kalau kebetulan istri kan jualan juga hijab-hijab gitu. Iya. Jadi kalau distributor itu boleh margin kita itu 10% aja Mas. Kalau distributor ya. Jadi kita ngitung margin bersih kita aja. Gampangnya margin bersih kita. Gitu. Kita mau ngasih 30, 40 itu terserah kita ya. Karena setiap orang kan beda-beda marginnya. Ada yang marginnya gede karena punya manufaktur, ada yang marginnya kecil karena tidak punya manufaktur. Maka yang kita hitung kita sendirinya aja. Maka kita sendirinya, kalau distributor itu 10% sudah cukup. Ya, karena kita hanya produksi, yang promosi kan dia. Gitu. Tapi kalau reseller itu biasanya kita bisa dapat margin 20-30%. Gitu kalau reseller. Itu jadi ngitungnya dari sudut pandang kitanya aja. Gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau margin kita total 50% ya dari harga jual, ya tinggal kita bagi-bagi. Kalau kita pengen margin kita 20 ya reseller dapatlah 30. Gitu. Kalau margin kita cuma 40 ya berarti reseller dapat 20. Kalau margin kita cuma 30 ya reseller dapat 10. Jadi ngitungnya margin kita, enaknya kayak gitu. Kita pengen margin berapa sih gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, ini Mas, kalau misalkan anggaplah ada orang yang join reseller ke Mas gitu ya, itu marginnya 20-30% Mas ya? Kalau di kita, ini kan aku punya beberapa brand Mas. Oke. Jadi kalau produk hijab itu marginnya kecil.
20%. Iya. Itu. Kalau brand lain itu bisa sampai 30, bisa sampai 40, Mas. Oke. Gitu. Jadi ini tergantung produk juga, Mas. Jadi kalau produknya itu kompetisinya cukup tinggi, kemudian mudah dicari, biasanya margin resellernya juga nggak terlalu gede, karena kita jualnya juga nggak bisa mahal. Tapi kalau produk edukasi, buku, e-course, kan kita juga jualan e-course tentang parenting tuh, nah itu bisa lebih tinggi, gitu. Jadi makanya saya bilang rumusnya paling enak ngitung margin kita yang kita harapkan aja. Yang kita harapkan berapa? 20, ya sudah, sisanya untuk reseller gitu aja. Itu paling enak gitu, Mas, karena setiap orang itu produksinya berbeda-beda, ada yang bisa murah, ada yang bisa mahal, kan tergantung quantity biasanya. Siap. Oke, Mas. Gitu. Jadi, makasih jawabannya. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Mas Lati. Selanjutnya, ini ada yang suka bilang juga kalau misalkan IG itu bagusnya buat branding, sellingnya dari jalur yang lain. Nah, ada yang nyeletuk itu gimana tuh, Mas? Iya, jadi Instagram itu ya marketnya tuh kan 50-50 ya. Malah lebih banyak laki-laki tuh, 51% itu laki-laki, 49% perempuan. Nah, cuman karena saya ya di Instagram itu paling banyak produknya perempuan, itu ternyata malah winningnya banyak di Instagram gitu. Jadi produk fashion itu ternyata lebih mudah jualannya lewat Instagram. Produk tentang parenting, buku tentang parenting, itu lebih mudah lewat Instagram. Jadi market ibu-ibu ternyata lebih mudah dijangkau di Instagram. Kalau dari experience saya, gitu. Jadi dari experience saya, ibu-ibu itu lebih mudah jangkau Instagram. Kalau laki-laki ternyata lebih mudah lewat Facebook, gitu. Gitu kalau dari pengalaman saya. Jadi Instagram ataupun channel yang lain ini tergantung marketnya sebenarnya, gitu. Selama kita jumpai di Instagram itu ada yang laris, misal produk kita fashion misalkan. Kalau fashion di Instagram orang lain bisa laris, ya seharusnya kita bisa laris. Itu tandanya di situ ada marketnya kan, seperti itu. Gitu. Kalau di Instagram jualan produk edukasi, misal buku anak laris, ya kita kemungkinan bisa laris. Tinggal kita cari polanya, gitu. Jadi di Instagram dan Facebook ada marketnya sendiri-sendiri, gitu. Di Instagram ada yang lebih baik dari Facebook, begitu juga sebaliknya. Jadi bisa di riset aja nanti. Kira-kira winningnya di mana? Oke. Terus ada 2 pertanyaan lagi nih yang ini. Izin tanya, Mas, kalau untuk jasa butik fashion, share untuk pagi, siang, malamnya baiknya seperti apa? Kalau fashion. Butik fashion ya, butik fashion marketnya siapa? Kalau marketnya ibu-ibu, ya kalau pagi jam 5, kalau siang jam 13, kalau malam jam 20. Biasanya paginya lebih pagi, malamnya lebih malam. Itu kalau market ibu-ibu. Begitu ya, jam 5, jam 13, jam 20. Itu kalau dari experience saya. Cuman kalau mau di riset silahkan, nggak apa-apa. Misal hari Senin saya coba jam 19, hari Selasa jam 20, hari Rabu jam 21. Nanti dilihat interaksinya yang paling besar yang mana. Cuman kalau saya menjumpai itu jam 5, jam 13 sampai jam 20. Begitu. Iya, karena berkaitan dengan kesibukan ibu-ibu juga ya, Mas, ya, ininya ya, habitnya. Iya, dan biasa ibu-ibu paling awal bangun, gitu. Biasanya paling awal bangun. Nah, cuman yang digarisbawahi ibu-ibu yang punya anak balita itu biasanya tidurnya tidak terlalu malam. Jadi kalau bisa jangan ambil waktu di atas jam 8 misalkan, atau bisa jam 7 gitu. Tapi kalau ibu-ibu yang mungkin anaknya sudah besar marketnya, ya kita bisa ambil sampai jam 20 sampai jam 22 pun tidak masalah. Itu biasanya kalau punya balita tidak terlalu malam. Cuman kalau bangun pasti lebih pagi. Oke, nah itu usia berapa, Mas, untuk yang fashion, yang target habit tadi itu, Mas? Gimana?
Nah, ini usia berapa itu nanti? Tadi yang Yusnita hijabnya lagi bahasan yang mana ya tadi nanya nih? Usia apa ini? Oke, nanti mungkin diperjelas ya. Oh, Yang ya. lebih pas yang mana tadi? Usia Ya, ya. target market. Oh, Usia usia target market. market. Usia target market ya. Iya. Yang di IG tadi kalau nggak salah yang di IG ya. Iya, yang di IG tadi. Jadi ini yang ditanya bisa diperjelas, Mbak. Jadi usia target market yang gimana nih? Usia target market yang mau ditawari fashion tadi tuh. Oh iya. Kalau daster ini sebenarnya banyak, Mbak, demand-nya. Jadi teman-teman Kan saya tadi katanya Masnya lebih bagus mainnya tuh di IG gitu. Kalau bapak-bapak itu lebih cocoknya mainnya Oh di iya. FB. Nah, nyambung yang pertanyaan yang itu loh tadi. Ya, jadi khususnya daster ya. Daster ini apalagi pas pandemi kayak gini, itu tuh sebenarnya permintaannya malah lebih tinggi sekarang daripada sebelumnya. Jadi banyak teman saya yang pengusaha daster itu malah penjualannya tuh bertumbuh. Bukan berkurang tapi malah bertumbuh. Gitu. Nah, kenapa? Karena daster ini bisa diterima oleh semua usia, gitu. Semua ibu-ibu bisa mulai dari belum punya anak sampai sudah punya anak gitu kan, 1, 2, 3 itu bisa diterima. Jadi marketnya luas. Jadi kalau daster ini asal dia ibu rumah tangga saja tidak terpaut usia ini bisa pakai daster. Gitu. Jadi mau kita ngiklan lewat Instagram, mau ngiklan lewat Facebook Ads, yaitu ini bisa lebih tinggi, misal usia 20 sampai usia 35 atau 40 ini nggak masalah. Gitu. Jadi tidak masalah patokan usia ini. Gitu. Karena marketnya daster ini besar. Gitu. Tinggal kita maksimalin saja 2 channel ini. Yang pertama adalah Facebook sama Instagram. Gitu. Jadi jangan terlalu dipikirkan usianya kalau daster. Gitu. Karena marketnya besar. Gitu. Oke. Terima kasih, cukup jelas ya Mbak ya. Nah, satu lagi nih terakhir Mbak Ella kayak mau tanya ya, terakhir nih boleh. Boleh Mas, masih bisa Mas? Ya. Sekarang Mbak Ella host of Mahira. Mau tanya atau gimana nih Mbak Ella? Oke, kalau belum merespon mungkin Iya, maksudnya gini Coach, yang silahkan. pagi itu saya share-nya dalam bentuk apa ya gitu? Edukasi kah atau langsung di produk atau cara pembuatan, karena saya kan butik fashion-nya itu custom gitu. Agak sedikit berbeda dengan ready to wear gitu. Jadi yang pagi apa dulu nih, nanti siang apa, terus nanti yang malam apa, biar jadi orang lebih menarik gitu. Saya sering juga ditawarin sama dari IG-nya sendiri tuh untuk beriklan yang ADS itu. Cuma saya jarang-jarang diambil iklannya itu gitu. Oke. Nah, Ya, gitu aja. siap. Jadi kalau pagi itu biasanya untuk agar interaksi kita maksimal di siang hari dan di malam hari, itu biasanya pagi kita kontennya adalah konten engagement atau konten value. Nah, tadi kita bahas ya, nanti bisa di-share untuk slide-nya. Konten engagement itu bisa giveaway, boleh, bisa quotes, bisa kuesioner, bisa quiz, tebak-tebakan. Ya, Itu baik. bisa. Jadi yang mengundang interaksi. Tapi kalau mau lebih bagus, bisa berupa testimoni, bisa tutorial, atau bisa edukasi. Gitu. Oke. Gitu. Jadi biasanya kalau kita kan ini setiap orang kan beda-beda. Kalau di hari biasa biasanya pagi itu kita konten yang memacu orang untuk berinteraksi. Gitu. Cuman kalau pas momentum Ramadan ya kita nggak terlalu banyak kayak gitu. Gitu. Jadi ketika demand-nya tinggi, saya setiap hari jualan. Langsung di produk berarti ya? Di produk gitu. Jadi tergantung demand juga. Ketika momentumnya pas, langsung aja jualan terus nggak masalah karena kita sudah dicari di situ. Oke.
Gitu ya, siap. Ya, terima kasih. Oke, kepada Mas Syarif, gimana Mas Syarif? Cukup? Ada satunya nanya lagi nih, masih boleh? Konsultan jam berapa? Mungkin kurang lebih sama ya, atau gimana nih Mas Latif? Oke, terakhir. Ya. Satu lagi ya Mas. Oke. Jasa konsultan ya. Konsultan itu kan pebisnis ya. Marketnya ya, betul nggak sih? Konsultan Betul. apa ini? Jasa berarti ya kalau konsultan ya kurang Iya, lebih. kalau saya tahu sih banyak konsultan. Konsultan apa kira-kira? Jasa Akuntan akuntannya. Iya, bisnis kan. Oke. Saya pernah ngecek karena saya juga jualan beberapa produk bisnis. Itu saya cek kira-kira saya ngiklannya jam berapa ya enaknya ya. Kemudian saya lihat laporan 3 bulan ke belakang itu closingnya itu terjadi di jam berapa saja. Gitu. Nah, ini asumsi CS saya tuh bilang gini. Kalau leads-nya malam itu lebih gampang closing, Pak. Kenapa? Ya karena mereka pengusaha, kemudian mereka ketika di follow up langsung transfer. Oke, ini asumsi ya. Kemudian saya kumpulkan dari pagi sampai sore, kemudian saya lihat data closingnya, ternyata seimbang. Pagi itu terjadi closing 40, siang itu 40, rata-rata ya. Kemudian malam itu juga 40. Gitu. Jadi ternyata market pengusaha ini unik gitu. Nah, ini tergantung kitanya menurut saya. Kita bisa melayani dengan baiknya jam berapa? Gitu. Kalau kita bisa melayaninya dengan baik itu pagi, ya sudah. Diiklankan di pagi gitu. Kalau kita bisa melayani baiknya sore, ya diiklankan di sore. Kalau malam ya di malam. Jadi kita bisa melayani baiknya kapan? Gitu. Kalau saya ngiklan itu setiap jam 5 sampai jam 12 udah gitu. Jadi setelah jam 12 iklannya mati. Gitu. Kenapa? Karena lebih mudah terkontrol. Saya jarang iklan malam ya. Kalau malam itu ketika kosnya kurang efektif, nggak ada yang matiin nih, bisa bablas nih iklan. Gitu. Jadi saya juga produknya marketnya pengusaha. Gitu. Saya enjoy di pagi hari ya saya iklankan di pagi hari. Jadi kalau pebisnis ini ternyata beda-beda Pak. Jadi tapi rata-ratanya sama. Ternyata pagi tetap ada yang aktif, siang juga ada yang aktif, malam juga ada yang aktif. Tinggal kita mau fokus yang mana. Karena pebisnis lebih bebas ya menurut saya. Mitos pebisnis aktif di malam hari itu juga enggak juga. Banyak yang enggak aktif di malam hari juga banyak. Gitu. Jadi kalau saya tergantung kita bisa nyesin dengan baiknya kapan. Begitu. Oke, hatur nuhun. Terima kasih banyak Mas Latif. Ya. Cukup jelas ya, Mbak. Wah, ini sampai jam segini masih 65 online ya, Mas. Keren. Banyak temannya ya. Oke, buat closing statement mungkin nih Mas Latif nih buat perkembangan IG dan kesimpulan penggunaan Instagram di bisnis, monggo Mas. Ya, jadi apa ya? Closing statement ya. Jadi alhamdulillah ya sharing kita hari ini. Jadi ketika kita belajar sesuatu, ya mengimplementasikan sesuatu, kadang-kala itu kita cepat menarik kesimpulan, gitu. Wah ini metodenya nggak efektif nih, ganti yang lain, gitu. Padahal cerita behind the scene dari teman-teman Immerse ya yang saya kenal, itu mereka tuh ada yang 1 bulan itu baru bisa closing, 2 bulan itu baru ada yang closing. Saya itu 3 bulan baru bisa profit, gitu. Jadi saya ya harus kuat-kuatan cash flow memang. Cuman saya tidak bisa mengambil kesimpulan begitu saja gitu. Bisa jadi produknya salah, bisa jadi channelnya salah, bisa jadi harganya belum tepat. Jadi saya